Jadi kalau kita update-nya itu terkait suatu permasalahan hukum yang menyangkut klien kita yang bernama Christopher Stefanus Budianto CSB dengan Jessica Iskandar pada saat CSB klien kami itu belum diputus persidangan. Artinya masih diduga melakukan perbuatan pidana dan penetapan tersangka hanya dari Polda Metro Jaya yang pada saat itu klien kami itu belum pernah diperiksa sekalipun di BAP. Tapi Polda telah menetapkan sebagai tersangka, bahkan Polda Metro Jaya itu menaikkan juga DPO, daftar pencarian orang. Sehingga klien kami menjadi buron dan akhirnya ditangkap di daerah di luar negeri ya, di Thailand ya. Nah, sampai pada saat dia dibawa pulang ke Indonesia juga ada penyambutan yang kurang pas ya, seperti kita lihat ini penyambutan di bandara itu sangat tidak pas dan di sini ada teriak-teriak dari seseorang yang bernama Jessica Iskandar ataupun Vincent yang meminta balikin mobil dan uang saya. Nah ini, dan pada saat itu mereka memaki tersangka Stephen ya. Nah, sehingga atas perbuatan tersebut klien kami tidak terima. Membuatlah laporan dalam bentuk pengaduan kepada Barreskrim, dalam hal ini Mabes Polri ya, tertanggal 24 Januari 2024. Nah, atas surat daripada klien kami CSB itu sudah mendapatkan respon dari pihak Mabes. Dan Mabes telah memberikan surat resmi ya kepada Kapolda Metro Jaya itu tanggal 15 Februari 2024, berarti 1 bulan berselang, dan di sini telah diingatkan ada rujukan tentang Perkap yang nomor 9 tahun 2018, juga dikatakan terkait bahwa tanggal 24 Januari 2024 Barreskrim telah menerima pengaduan masyarakat dari namanya Christopher Stefanus Budianto dan sudah didisposisi dari Barreskrim diturunkan ke Polda Metro. Nah, di sini yang menandatangani adalah Karobin Op ya, Karobin Opsanya yaitu Brigadir Jenderal Yoga Pranoto. Nah, selain ini tanggal 15 Februari tersebut ternyata di tanggal 14 Maret ya dari Polda turun ya, dari Padir Reskrim Polda Metro turun ke Kasubdit Ranmor tanggal 14 Maret. Jadi Februari tanggal 15 diterima Polda, lantas didisposisi oleh Direskrimnya itu tanggal 14 Maret 2024 kepada Kasubdit Ranmor Ditreskrim Nah, pertanyaannya adalah kenapa dari tanggal ini sampai saat kemarin kami datang itu tidak ada follow up? Berarti kasus ini mandek dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, sehingga kami mempertanyakan ke pihak Polda Metro. Kemarin kita jumpa dengan salah satu daripada asistennya Kasubdit ya, Kasubdit Ranmor, ternyata sudah dilimpahkan ke unit 1. Nah, unit 1 ini adalah unit yang menangani laporan Jessica terdahulu ya atas nama Sujatmiko yang mana LPB tahun 2022 nomornya 2947. Nah, dengan adanya unit yang sama dalam hal penanganan kasus ini, itulah yang akan kami menantikan kelanjutannya. Bagaimana sampai saat ini klien kami menanti tuh di LP ataupun di Rutan Cipinang supaya adanya BAP. Nah ini, jadi kenapa kita lihat hukum ini tidak berjalan baik. Kita sudah capek adanya kasus Jessica Wongso kopi apa namanya? Cyanida. Belum lagi kasus Vina. Vina itu tidak selesai sampai saat ini.
bahkan masih kusut. Nah, ini potensial juga nih kasus klien kami, CSB Christopher Stefanus Budianto. Karena kenapa? Kita nanti bisa perlihatkan pada di sini jelas bahwa di tanggal 22 Agustus 2022 di sini jelas bahwa Christopher Stefanus Budianto itu dilaporkan terkait masalah uang 9,8 miliar. Tuh. 9,8 miliar. Nah, di sini tanggal 23 Agustus 2022. Nah, oleh Septio Jatmiko. Lantas ini berubah. Nah, ini berubah menjadi ini 1 unit mobil dan pasalnya juga berubah. Tadinya 378 dan 372 menjadi 372 terkait 1 unit mobil. Nah, atas laporan yang bernama Sujatmiko ini, pelapor sudah dicabut kuasanya. Harusnya itu copot dong, registrasi dikeluarkan. Namun sayangnya kasus ini terus berlangsung, berjalan. Nah, akhirnya pada saat itu jadi P21 berubah lagi, ya. Nah, pada saat penangkapan di sini, lihat nih. Di sini disebutkan bahwa adanya tindakan pidana penggelapan, yaitu 1 mobil Alphard. Ya, namun pada saat JPU menetapkan P21, ya, P21 itu ternyata tidak ada 1 unit mobil pun yang disita oleh pihak jaksa. Ya, lantas itu masuk ke dalam persidangan. Pada saat kita dibacakan sama si jaksa dakwaan, kita mengajukan keberatan, yaitu eksepsi. Artinya bukan hakim dari PN Jakarta Selatan yang wajib mengadili kasus ini. Dan yang kedua, kita ngadakan juga bahwa ini sebenarnya keperdataan, ya. Karena apa? Sampai detik ini kami lihat 1 unit mobil yang dimaksud oleh pihak jaksa itu tidak pernah disita. Dan bahkan sidang itu berlangsung, tidak ada pernyataan ataupun saksi-saksi yang dihadirkan itu yang saksi meringankan klien kami. Semuanya saksi dari pihak jaksa. Salah satunya adalah pembeli mobil Jessica Iskandar, yaitu Bapak Komang yang di Bali. Dimana kalau memang demikian, berarti keyakinan kami kasus ini tidak layak disidangkan di PN Jakarta Selatan, harusnya di PN Jakarta, PN Denpasar harusnya, atau yang nangani kasus ini harusnya di Polda Bali, bukan Polda Metro Jaya. Nah, semerawut kusut ini yang kami sangat sayangkan. Belum selesai kasus Vina, ada lagi kasus Jessica Iskandar yang kita duga ini ada satu rangkaian oknum-oknum tertentu yang memang sengaja untuk menghukum klien kami, walaupun klien kami tidak merasa melakukan perbuatan pidana. Yang ada adalah kerjasama rental mobil, itu loh. Oke. Bang, berarti apakah dari abang ini nantinya akan bisa dibilang bandingkah dalam kasus abang ini? Karena kan ini dibilang dari awal juga sudah ada kejanggalan begitu, Bang. Apa abang akan melanjutkan ini melaporkan Jessica juga, Bang, atau seperti apa? Ya, jadi kaitan saya ke Polda Metro Jaya kemarin hari Rabu itu kaitannya karena ingin melaporkan Jessica Iskandar sama Vincent Perak atas peristiwa sebelum klien kami diputus loh. Sebelum, ya, dimana pada saat itu ada pers kompres. Ya, pers kompres yang di rumahnya Jessica Iskandar. Di sini jelas dinyatakan bahwa dia kena 10 miliar. Waktu itu kuasa hukumnya masih Ibu Elsa Sarif nih. Ini anaknya Elsa Sarif. Nah, jadi di sini ada mobil-mobil nih. Nah, ya, ternyata pas sampai di persidangan itu tidak ada unit-unit mobil. Dan semua saksi adalah saksi dari pihak
jaksa, kami tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ada cat, artinya saksi meringankan. Ini yang anehnya dan janggalnya kasus ini. Nah, kalau masalah banding, kan sudah putus tuh di PN Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan pasalnya berubah. Jaksa 372, Polda Metro Jaya 372, tapi hakim putusnya 378, yaitu penipuan. Ya, dan tidak ada yang namanya kerugian. Ya, berupa nilai uang tidak ada, apalagi unit. Yang ada hanya bundel. Nah, di sini, ya kan? Tidak ada, hanya bundel perjanjian. Makanya keyakinan kami karena di sini hanya melalui perjanjian, harusnya ranah keperdataan. Nah, tapi hakim terus menjalankan pokok perkara ini. Nah, terkait tadi banding, pada saat putusan PN Jakarta Selatan 2 tahun 6 bulan, kami tidak melaksanakan banding. Justru yang banding pihak jaksa. Nah, pada saat banding pihak jaksa naik ke PT Pengadilan Tinggi mengabulkan. Pengadilan Tinggi mengabulkan. Jadi pasalnya tetap 378, namun putusannya naik dari 2 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun 6 bulan. Nah, karena 3 tahun 6 bulan kami dari kantor hukum ini merasa tidak adil, kami mengajukan kasasi. Nah, lucunya harusnya si jaksa puas dong, karena kan tuntutan dia di PN Jakarta Selatan 3 tahun 6 bulan dipenuhi sama hakim PT. Tapi bukannya malah puas, dia ikut lagi kasasi atas putusan PT Jakarta, PT DKI. Ini kan aneh nih jaksa nih. Nah, anehnya juga saya sebagai kliennya CSB, kuasa hukumnya, yang punya hak atas naiknya dari 2 tahun 6 bulan jadi 3 tahun 6 bulan, kan majukan kasasi, wajar dong, betul nggak? Tapi anehnya kasasi kami dikontra sama si jaksa. Makanya kami lihat, ini jaksanya, jaksa yang kerja profesional atau tanda kutip, ada apa? Atau dititip-titip nih sama pelapor-pelapor nih, kita kan nggak ngerti juga. Makanya kami sangat sayangkan gitu loh. Ini yang kita sangat sayangkan. Kok hukum di Indonesia seperti ini? Hukum itu adalah hukum ya, karena saya dokter hukum. Hukum itu adalah untuk membuat manfaat bagi masyarakat. Nah, kalau hukum menjadi alat gebuk, alat dendam, apalagi dilakukan oleh seorang oknum jaksa yang menangani kasus ini, apalagi kasus ini menurut kita ya, kasus remeh-temeh, enggak kasus yang memang korupsi yang merugikan. Dan Christopher juga bukan orang terkenal. Christopher itu orang biasa, orang pekerja. Cuman Jessica-nya memang mungkin itu artis terkenal. Saya juga nggak ngerti terkenal di mananya, karena saya sendiri juga nggak merasa penggemarnya dia gitu loh. Oke, Bang. Ini berarti untuk langkah kedepannya seperti apa, Bang, yang akan dilakukan Abang sebagai kuasa hukumnya CSB ini? Apakah menuntut balik kah? Karena ini kan sebenarnya seperti Abang bilang, ini ada kasus remeh-temeh lah gitu. Ini hanya ada kejanggalan yang harusnya tuh tidak seperti ini gitu. Ya. Seperti apa, gimana? Jadi ada 2 tahapan hukum yang saya akan lakukan. Oke. Bagi Jessica Iskandar dengan Vincent, seperti tadi saya bicara di awal, kami kan telah masukkan laporan dan Barreskrim Polri sudah menerima. Kasusnya sudah ditangani sama Polda Metro dengan unit 1. Tapi Polda Metro yang memang sengaja membungkam, tidak melanjutkan perkara ini, terutama unit 1-nya nih. Nah, Kapolda Metro tolong nih diperhatikan anak buahnya. Ya, ini ya perintah jenderal loh. Jenderalnya nggak main-main, jenderal bintang 3 ya. Ya kan? Jenderal bintang 3 nih. Nih. Ya, jenderal bintang 3 nih. Nah, ini tolong ya. Terutama juga Bapak Kasubdit, ya, anak buahnya tolong diperhatikan tuh. Apalagi anak buahnya ini sama unitnya pada saat nangani kasus Jessica Iskandar. Ini kan agak sedikit rawan. Tolong agar presisi, artinya profesional lah, terukur lah kerja Polri. Polri kan hari ini dalam hal gonjang ganjing di masyarakat. Ayo dong,
Kapan Polri menjadi institusi yang dipercaya sama masyarakat? Kalau tingkah lakunya masih begini. Tapi kalau ada masyarakat bercerita tentang kebenaran, malah dikriminalisasi. Ini kan juga nggak fair. Ya jelas saja masyarakat akan kalah. Karena kan polisi punya kewenangan. Kewenangannya luas, bahkan punya diskresi. Nah, tolong kali ini buatlah pencitraan untuk polisi yang baik, yang bagus, bukan menjadi polisi-polisi yang tanda kutip gitu loh, berpihak kepada satu orang atau kelompok. Itu yang kami mohon, terutama Bapak Kapolda mohon sekali itu loh Pak, kalau bisa diterimalah kami untuk membuat laporan resmi di SPKT Polda Metro Jaya. Ya, kalau memang ini kasus dianggap tidak bisa jalan, kami akan buat laporan baru. Tapi tolong ini dijawab dulu, karena ini kan yang merintahkan dari Barreskrim gitu loh, kenapa didiemin? Nah, ini terhadap daripada Vincent dengan Jessica. Nah, kepada institusinya dari Polda Metro Jaya yang atas laporan Sujatmiko, jaksa, termasuk juga hakim, kami sudah upaya, ya, kita juga sudah berupaya bersurat kepada Presiden dan seterusnya, ini ke Kapolri, semua segala macam, agar anak buahnya baik yang di Polda Metro, kalau jaksa agung atau jaksa pengawas, jaksanya tolong diawasin ini perilakunya terhadap kasus ini, termasuk juga Komisi Yudisial atau hakim pengawas terhadap hakim-hakim yang memutus kemarin. Sip. Cukup. Cukup. Udah. Kalau aku mau ada tambahan Bang. Berarti ini secara tidak langsung ada permainan Bang di Polda ini, karena kan ini bisa dibilang berhenti nih, di keep nih, ibarat nggak jalan-jalan. Stuck nih. Nah, apa mungkin ini harus dikaji ulang Bang, karena kan ini ya bisa dibilang kan mau kelas atas mau kelas bawah kan hukum tetap tajam dong begitu, tidak boleh tumpul nih. Nah ini bagaimana nih Bang supaya akan tetap berjalan, supaya tetap fokus pada kasusnya nih Bang gitu. Abang sendiri gimana? Nah kita lihat ini kembali kepada mental. Okay. Mental daripada aparat polisi itu sendiri. Aparat polisi itu mentalnya NKRI atau tidak. Artinya tidak ada tebang pilih, di mana setiap warga negara yang melaporkan terkait permasalahan hukum wajib kiranya diproses, wajib kiranya betul-betul dilayani dengan baik, bukan malah tanda kutip sehingga kasus ini harusnya terang, seterang matahari, malah kasus ini jadinya gelap segelap-gelapnya. Kita sudah capek, ya, anak bangsa sudah capek. Ada kasusnya Mirna Cyanida, ada kasusnya Vina yang di Cirebon. Nah ini ada kasusnya lagi CSB di Polda Metro Jaya yang berakhir di PN Jakarta Selatan. Nah ini mau kemana anak bangsa kalau semua hukum bisa seperti ini gitu. Berarti memang ini secara tidak langsung Abang nantinya akan tetap banding ya, intinya seperti itu. Banding sudah, kasasi sudah. Ya. Kita tinggal tunggu kasasi dari PN, dari Mahkamah Agung. Kasasi kita diterima atau tidak. Namun apapun yang terjadi nanti, kami akan kejar itu, terutama ke PK. Okay. Karena kenapa? Klien kami tidak pernah melakukan pidana yang dituduhkan. Ini murni kerjasama. Ini murni keperdataan. Kenapa harus dihukum? Bahkan hujatan-hujatan netizen kepada klien kami dibilang penipu segala macam, ini juga nggak fair, karena kan netizen juga tidak tahu apa hukum yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya, Jaksa Penuntut Umum Jakarta Selatan, termasuk Hakim PN Jakarta Selatan yang sidangin putusan ini, kan mereka tidak tahu. Sementara kami kuasa hukum yang tahu materi permasalahan, ya kamilah sebagai pejuang-pejuang keadilan. Bisa dibayangkan masyarakat kalau tidak ada kami, para advokat. Tapi advokat kami adalah advokat yang punya intelektual, integritas, dan juga hati nurani. Bukan advokat yang memang tanda kutip hanya maunya memihak suatu pihak karena uang. Bukan. Itu loh. Nah, Bang, berarti si Jessica ini kan bisa terkait dengan pencemaran nama baik begitu Bang? Bukan pencemaran nama baik aja. Ada diduga melakukan laporan palsu. Oke. Ya, karena kenapa? Dia bilang kan ada 11 unit mobil.
dengan kerugian 9,8. Ternyata fakta persidangan sampai putusan nggak ada, nggak terbukti itu. Iya. Jadi mana mobilnya? Ya kan? Siapa yang ngambil mobilnya si Jessica? Nggak ada, gitu loh. Harusnya kalau memang kita bicara unitnya disita dong. Oke. Ini nggak ada sama sekali. Nah, untuk sanksinya seperti apa Bang yang nanti yang akan Abang ajukan ke ke pihak Jessica sendiri? Hukumannya seperti apa yang akan Ya mereka biar terima? sama-sama lah. Klien kami kan sudah ada di rutan Cipinang, ya sama-sama lah di sana nanti. Keinginan kita, itu keinginan kita. Siap. Ya berdua itu keinginan kita itu. Di sana aja mereka bisa bertiga ngobrol kan. Oke. Itu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.